Saudara-saudara, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kita bahwa hidup ini progresif. Hidup ini progresif, walaupun kita katakan seperti hari Minggu hari ini, minggu yang lalu juga ada hari Minggu, minggu depan ada hari Minggu. Tapi hari Minggu hari ini pasti spesial, yang berbeda dengan minggu yang lalu. Dan minggu depan juga akan berbeda dengan minggu ini. Saudara-saudara, dalam Alkitab kalau saudara baca dalam pasal kelima, ada dua arti kata hari di sana. Satu, hari yang berulang atau waktu, yaitu menunjuk hari yang berulang. Seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan berulang itu. Itu namanya hari yang berulang. Tetapi itu yang disebut dengan merai. Tapi ada hari yang sifatnya itu waktu yang disebut dengan momentum. Yang saudara pernah dengar namanya kairos. Jadi hari bisa berulang tapi kairosnya itu berbeda-beda, itu artinya. Sehingga saudara, saya percaya kesempatan minggu ini pun kalau saudara ada di ruangan ini pasti berbeda dengan minggu yang lalu. Saudara, saya ulangi lagi, hidup ini progresif saudara. Kita menghadapi setiap hari itu berbeda. Yang orang duduk samping kita walaupun orang yang sama pastilah dia dengan pakaian yang berbeda. Betul saudara, minggu lalu saudara duduk di mana, di samping saudara siapa, hari ini pasti berbeda. Oleh karena itu saudara, hari ini izinkan saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman tentang lulus ujian. Saya sengaja perkenankan saya menampilkan satu bintang di sini saudara. Maaf, jangan cemburu. Ini jagoan saya. Saya agak bingung kadang-kadang saudara, kenapa selalu dibandingkan Messi dengan Ronaldo saudara. Masing-masing kan punya prestasi ya enggak saudara. Yang penting ini juara dunia. Kenapa ini saya tampilkan saudara? Menarik bagi saya. Saudara tahu, ketika Piala Dunia yang lalu di Qatar, pertandingan pertama Argentina kalah. Betul? Tapi kekalahan itu tidak membuat mereka patah semangat. Justru membuat mereka akhirnya tambah bersemangat sampai akhirnya juara dunia. Waktu final saudara tahu, kita nonton bareng di sini. Maklum layarnya lebar kan? Ada sekitar hampir 30 kita di sini. Karena saya pilih Argentina. Saya tahu mereka rata-rata itu yang di ruangan ini rata-rata pegang Perancis. Cuma karena sungkan sama gembala agak diam-diam mereka. Tapi baru ketahuan waktu Argentina menang mereka agak diam. Dan waktu ngegolin Prancis baru ketahuan siapa mereka. Dan mereka mulai menghimpun, berhenti mulai mengejek saya. Tapi setelah Argentina menang, mereka pulang dengan letih lesu. Itu cerita Piala Dunia yang lalu. Saudara-saudara, menarik bagi saya, mental seorang juara itu seperti itu. Boleh kalah, tetapi tidak menyerah, bukan akhir segalanya. Karena itu izinkan saya hari ini mengambil firman Allah dari Alkitab, saya kasih judulnya lulus ujian. Sudah pernah saya bahas tapi mungkin dengan versi yang berbeda. Hidup ini kan harus melewati berbagai ujian di hidup. Nah karena itu saudara, mari kita belajar. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, di ayat 12 ini Alkitab mengambil satu atau membuat satu statement seolah-olah sebuah kesimpulan dari ayat-ayat di atasnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, yang berbahagia bukan ketika dalam pencobaan, tapi yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa dikatakan bertahan dalam pencobaan? Pencobaan itu kemungkinan hanya dua. Menjatuhkan orang, atau orang yang bertahan berarti menang atas pencobaan. Tapi sering yang terjadi adalah orang kalah dengan pencobaan. Ambil satu contoh saudara, mengapa iblis mencoba Yesus? Tujuannya kan menjatuhkan Yesus. Tapi ketika bertahan dalam pencobaan, dia menang. Dia menang saudara. Dan iblis meninggalkan dia. Dan bahkan Alkitab katakan, begitu iblis meninggalkan dia, maka Tuhan suruh malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Betul saudara? Itulah arti kemenangan. Jadi bertahan dalam pencobaan itu penting.
Atau istilah di sini dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, apabila dia sudah lulus dari ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau lulus ujian, menang pertandingan, dapat medali. Saudara-saudara, kira-kira kalau saudara ditanya ada berapa banyak ujian dalam hidup yang saudara lewati? Saya suka ada statement mengatakan, keberhasilan tidak diukur dari berapa banyak yang kau miliki, tapi dari berapa banyak halangan yang kau lewati. Itulah keberhasilan saudara. Kadang-kadang orang tua bangga, saudara, di rumahnya banyak medali, banyak piala, anak saya. Orang bangga kita. Berarti apa? Anak kita sudah melewati berbagai tantangan dan ini hasilnya, ada buktinya. Memang ketika tantangan itu ada, ujian itu ada, kita nggak suka. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam penyembahan. Sebab apabila ia sudah tahan ujian, sudah lulus ujian, ia akan menerima. Bagaimana mungkin seorang menerima sesuatu kalau dia nggak menang? Saya kebetulan jadi dosen dari tahun 89. Dan saya memimpin satu sekolah teologi sejak tahun 90, saudara. Sampai hari ini. Saya suka katakan sebagai motivasi pada mahasiswa saya. Mengapa orang di wisuda itu seperti dikalungi medali, betul nggak? Wisuda rata-rata ada medalinya kan? Saya bilang, menurut saya, walaupun saya tidak pernah membaca di buku, menurut saya, ketika seseorang di wisuda kan tampil ke depan, dikalungi medali sama rektor, artinya apa? Anda pemenang, Anda pemenang, Anda pemenang. Karena melewati berbagai tahap dalam kuliah, berbagai ujian dari setiap mata kuliah. Bahkan ujian akhir, skripsi. Itulah hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita tidak belajar tentang hidup juga seperti itu? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia. Ada 3 hal hari ini yang kita harus belajar, saudara, untuk bisa tahan uji, lulus ujian dalam hidup ini sampai kita dapat mahkota. Yang pertama adalah milikilah perspektif positif. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah praduga. Konsep berpikir, mindset, saudara. Saudara setuju kalau saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan? Betul nggak? Apa yang di pikiran kita itulah yang kita lakukan, tindakan kita. Cuma kadang-kadang kan kita kata, oh maaf saya nggak sengaja. Hanya untuk meringankan atau membela diri. Apa perspektif itu, saudara? Saya coba baca-baca buku saudara, perspektif saya ambil dalam 2 poin aja. Cara pandang yang dipakai seseorang terhadap fenomena atau masalah yang sedang terjadi, cara pandang. Bagaimana kita memandang satu peristiwa, bagaimana kita memandang satu situasi, bagaimana kita memandang, itu perspektif. Sambil satu contoh, saudara, katakanlah ada seorang baru lulus kuliah, kemudian dia mau ngelamar, katakanlah jadi PNS lah atau di sebuah perusahaan lah. Kan biasanya tahapannya kan ada kan, minimal pertama adalah kita kirim CV-nya kita. Baru terjadi seleksi administrasi, betul nggak? Setelah itu baru diumumkan bahwa Anda lulus seleksi administrasi dan silahkan ikut tahap berikutnya, ujian tertulis misalnya. Saudara tahu, walaupun ujian tertulis itu sulit, tapi paling tidak ada bersyukur. Dia katakan, puji Tuhan, aku sudah lewati tahap pertama, aku sekarang masuk seleksi tahap kedua, mau ujian. Puji Tuhan, sukacita dia. Padahal mau ujian, kok sukacita? Beda dengan orang. Puji Tuhan, aku gagal seleksi administrasi dan aku nggak perlu ikut ujian. Dia bahagia. Menurut saudara, yang mana yang pantas bahagia?
Halo? Puji Tuhan. Aku nggak perlu ujian. Orang aku sengaja kok nggak lulus administrasi gitu. Buat syukuran. Justru yang akan ujian dia mengatakan puji Tuhan, bahagia. Bisa langkap saudara? Perspektif, sudut pandang, cara pandang yang dipakai seseorang. Padahal ujian itu kan berat. Sama seperti anak-anak yang sekolah. Ma, aku besok mau ujian loh ma. Ma, minggu depan aku mau ujian loh. Mama juga senang. Mau ujian ya. Mama buatin puding ya kan gitu kan. Berat ujian. Tetapi kita bangga. Kita sukacita. Itu perspektif. Saya juga mengutip sebuah kerangka yang bersifat konseptual, berarti konsep berpikir kita. Perangkat nilai, perangkat asumsi, dan juga perangkat gagasan yang nantinya akan mempengaruhi persepsi dan tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Jadi saudara, apapun yang kau hadapi, tolong persepsinya benar dulu lah. Perspektifnya benar dulu lah, positiflah menghadapi segalanya. Saudara-saudara, kalau kita nggak begitu, kita akan selalu menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Itulah sebabnya akhirnya kita nggak pernah naik kelas. Saudara-saudara, setiap orang mengalami ujian dalam hidup untuk menguji apakah sampai di mana kualitas kita. Saya dulu, saudara, selalu mengatakan kepada diri saya, bahkan kepada istri saya selalu ingin mengukur diri. Saya selalu ingin mengukur diri. Jangan sampai saya merasa hebat ternyata enggak. Atau sampai saya merasa bahwa saya enggak bisa apa, ternyata bisa sesuatu. Saya pengen mengukur diri. Maka saya suka sekolah untuk mengukur diri, saudara. Saya suka tantangan untuk mengukur diri. Jadi ketika saya enggak bisa mencapai, saya sadar, oh ternyata saya kapasitas masih di sini ya. Berarti kalau saya mau sampai ke di situ, berarti saya perlu belajar dulu. Paham kita di mana posisi kita. Saudara-saudara, lihat. Supaya mindset kita terbentuknya benar, saudara. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Bukankah kita tahu ayat Alkitab mengatakan begini. Tuhan memberikan talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Hampir sama juga 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa kita dicobai tidak melampaui kapasitas kita. Betul? Enggak melampaui. Makanya saudara, tolong pahami, di hidup ini setiap orang tadi saya katakan punya masalah dan itu sebagai ujian. Ada orang ujian dia adalah bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya beri makan keluarga saya, bagaimana cari uang supaya bisa bayar uang sekolah anak saya. Ada yang begitu. Tapi mungkin sebagian saudara nggak berpikir lagi begitu. Tapi yang saudara pikir bagaimana mengembangkan bisnis saya, bagaimana menyelesaikan masalah dalam perusahaan saya, bagaimana menyelesaikan ini. Tetap juga ada ujian ya, betul? Apakah saudara mau lari dari situ? Nggak bisa. Saudara harus selesaikan itu. Lari bukanlah jalan keluar, saudara. Karena masalah tetap masalah. Masalah hanya bisa selesai kalau diselesaikan. Sama. Seseorang misalnya, aku gak mau ujian, tapi mau naik kelas. Gimana kira-kira? Aku gak mau ujian, tapi aku mau naik kelas. Anak saya dulu, saudara, yang laki, waktu dari SD dia masuk SMP, dia minta cari sekolah, dikatakan, "Pak, carikan aku sekolah yang tidak ada PR dan banyak libur." Benar. Jadi anak saya dia itu tanya dia. Jadi dia minta saya carikan di sekolah yang tidak ada PR tapi banyak libur. Bayangin saudara, ini anak-anak sekarang kan begitu saudara. Pengen dia sekolah, tidak ada PR, banyak libur, tapi naik terus. Oke lah. Ini saya bawa juga dia ke sekolah. Ketemu sekolah internasional saudara. Memang sekolah Senin sampai Jumat. Dan tidak perlu bawa buku ke rumah. Karena di sekolah ada lokernya. Dan hari Sabtu libur. Dia bilang, "Pak, cocok. Cocok, Pak." Pas pulang saudara di jalan, di mobil, saya katakan, "Dek, gimana sekolah?" "Cocok, Pak." "Biayanya cocok nggak?" "Ya tergantung Papa." Saya bilang, "Tadi biaya berapa, Dek?" Ini. "Semua uang Papa aja dikumpulin, Dek. Nggak cukup, Dek."
Gimana Dek sekolah di situ? Terus bayarnya pakai apa Dek? Gitu ya Pak ya? Ya terserah Papa deh. Puji Tuhan. Dia masih bilang terserah saudara. Ada anak yang ngotot, betul gak? Itu kan urusan apa-apa. Masa jauh urusan apa-apa. Yang penting kau sekolah di situ. Ada yang begitu kan? Tapi puji Tuhan di sini nggak ada. Tapi di rumah ada. Oke. Kenapa? Ada anak-anak saudara, dia nggak mau tahu orang tuanya mampu atau tidak. Yang penting ini proposal jalan. Oh ya anak-anak. Seperangkat konsep perspektif dulu. Nah yang kedua saudara, di dalam ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, diperlukan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya ketekunan itu sampai menghasilkan sesuatu, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna, utuh, ketekunan. Saya coba cari tahu saudara, dalam ketekunan ternyata ada di sana namanya kesabaran. Jadi orang yang tekun itu adalah orang yang sabar. Kalau nggak sabar nggak akan tekun. Di dalam ketekunan selain kesabaran juga ada namanya ketabahan. Orang tekun itu tidak hanya sabar tapi juga tabah. Selain itu apalagi saudara, di sana ada juga kata ketahanan, tahan dia, bertahan. Itu tekun. Dan yang terakhir ada keberanian. Mentalnya itu kuat, berani menghadapi tantangan di hidup. Jadi saudara-saudara, kalau ada ujian, ada pencobaan, orang tekun aja di sana, tekun sampai engkau bisa menyelesaikannya. Untuk bisa menyelesaikan, sekali lagi di dalam ketekunan ada apa? Kesabaran, apalagi ketabahan, ketahanan, keberanian. Jangan takut dengan hidup ini saudara. Jangan takut. Apapun bisa kita hadapi kalau kita tekun, kalau kita sabar. Saya ambil satu pembanding saudara. Zaman dulu sebelum teknologi itu maju, ada istilah pemecah batu. Batu yang besar, katakanlah ketika seseorang pekerja ingin memecah batu yang besar, dia tidak datang dengan palu yang besar. Misalkan batu yang dia mau pecahkan itu diameter mungkin karena 3-4 meter gitu diameternya besar. Dia tidak datang dengan palu yang besar, enggak. Dia cukup datang dengan palu yang kecil. Caranya gimana saudara? Dia tentukan satu titik di batu itu. Dia kasih tanda. Datang pagi-pagi, dia duduk sebatu, dia ketok titik yang sama. Capek dia istirahat, dia ketok lagi titik yang sama. Sampai sore, kelihatannya dari bawah, dia pulang. Besok dia kembali di titik yang sama lagi. Dia ketok lagi. Mungkin dia perlu seminggu mengetok titik yang sama. Sampai katakanlah mungkin ketokan yang ke 50.000. Tiba-tiba mulai retak batu itu, retak. Pertanyaannya, apakah itu karena ketokan ke 50.000? Enggak. Ketokan pertama udah dimulai. Terjadi getaran kecil. Itu artinya tekun saudara. Kadang-kadang kita kepengen sekali tindakan langsung terjadi sesuatu. Oh enak banget hidup ini kalau begitu. Enak banget saudara. Tapi kadang Tuhan ingin kita tekunlah. Punya masalah, tekun aja. Jangan nyerah. Berani. Sabar. Tabah. Amin saudara. Jadi jangan pasrah saudara. Mari. Tekun. Yang kedua. Yang ketiga saudara lihat di sini. Jangan bimbang. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Saudara dalam hidup ini kan diperlukan hikmat. Diperlukan hikmat saudara. Baiklah, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara, kalau di Alkitab ada 2 garis begini, itu dalam tanda kurung. Jadi Allah itu yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, ini bedanya Allah dengan manusia. Allah murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Kalau manusia udah pelit membangkit-bangkit.
Halo, setuju nggak? Kalau orang bantu kita satu kali, dia akan tuntut berkali-kali. Membangkit-bangkit dia. Oh, kalau bukan gara-gara Halo, saudara pernah jadi korban atau pelaku? Dua-dua. Itu manusia membangkit-bangkit, tapi Allah enggak. Makanya dikatakan kalau kurang hikmat minta sama Tuhan, jangan sama tetangga. Minta diajari Tuhan kalau kurang hikmat untuk yang tadi itu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang. Jadi saudara minta hikmat jangan bimbang. Sekali dengan Tuhan aja. Kuatkan hatimu. Dalam Alkitab sering katakan kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kan artinya jangan bimbang. Karena apa? Karena orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kita nggak bisa selesaikan masalah kita? Kenapa kita nggak bisa lulus ujian? Karena kita bimbang. Nggak punya kepastian, nggak punya keberanian untuk membuat keputusan. Kita menjadi permainan dari hidup ini. Minta hikmat dari Tuhan, tapi jangan bimbang. Jangan bimbang. Saudara-saudara, kembali ke tadi Lionel Messi. Kalau kalah pertama, aduh, dengan Arab aja udah kalah kita, kok mimpi juara dunia? Kalau kalahnya dari Brazil oke lah. Tapi ya ampun, levelnya jauh di bawah. Makanya ketika main Indonesia kemarin itu saudara, orang bangga. Kenapa juara dunia? Berarti kita hanya kalah 0, berarti kita sudah selevel di bawah Argentina. Waduh, selevel di bawah. Sampai sekarang masih viral kan? Tak berkutik dibuat Asnawi. Wah. Haus benar juara. Tapi biarlah. Ya biarlah orang mau bangga, masa kita larang sih? Tapi saudara nggak boleh bimbang. Nggak boleh bimbang, nggak boleh bimbang di hidup ini. Amin saudara. Saya berharap hari ini saudara mulai belajar. Saya mau lulus ujian. Kalau masa lalu saudara sudah menyelesaikan banyak ujian saudara di hidup, kenapa hari ini pun saudara nggak selesaikan lagi ujian itu? Yang penting miliki perspektif yang benar dulu, positif dulu. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, minta hikmat dari Tuhan dan jangan bimbang. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.